أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, bagaimana hukum bekerja tidak sesuai akad awal? Misal, ada pekerjaan utama di sebuah perusahaan, tapi atasan menyuruh mengerjakan ini dan itu, proyek lain. Tapi tidak ada tambahan gaji, karena saya merasa berat menjalaninya, karena waktu habis hanya untuk kerja, walaupun saya bisa mengerjakannya. Bagaimana dengan kasus seperti ini, Ustadz? Silahkan dijawab, Ustadz. Ya. Allah alam bisawab, hukum asalnya ini hal yang dilarang karena tidak sesuai dengan akad. Rasul mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Al-muslimuna ala syurutihim. Artinya orang-orang Islam itu, orang-orang muslim itu dia harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan, yang sudah menjadi syarat antara muslim dengan muslim yang lain. Lalu kemudian buat satu kesepakatan atau persyaratan, maka tidak boleh persyaratan atau kesepakatan itu dilanggar. Kalau sudah memang disepakati, ini job desk-nya, ini pekerjaannya, sekian. Lalu kemudian dilanggar itu, ini kezaliman. Ini hukum asalnya tidak boleh. Karena ada unsur kezaliman di situ. Bisa jadi seseorang menzalimi karyawannya dengan cara telat membayar gajinya. Bisa jadi seorang bos menzalimi karyawannya dengan mengurangi gajinya. Bisa jadi seorang bos itu menzalimi karyawannya dengan memberikan tambahan-tambahan kerja, tapi dia tidak memberikan tambahan gaji dari pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Ini termasuk perbuatan zalim. Wallahu alam bisawab, karena memang pertanyaan di sini tidak jelas dia bekerja di mana, perusahaannya apa. Intinya adalah kalau memang dia bekerja di tempat untuk mengayakan, untuk menjadikan seorang itu kaya, atau bekerja di suatu perusahaan ini memang perusahaan bisnisnya ini berkembang dan menjadi kayalah beberapa orang pemilik bisnis itu, tentu ini perbuatan sangat tercela sekali dalam Islam. Nah, kalau memang dia bekerjanya itu bukan untuk mencari kekayaan, dia bekerjanya di mana? Oh, ternyata dia bekerjanya di yayasan sosial atau ini atau itu, atau ada nilai-nilai unsur-unsur dakwah di sana. Nah, di sini dikembalikan pada dirinya. Kalau memang dia mengikhlaskan itu dan dia menganggap ini sebagai ibadah bagi dia, alhamdulillah. Dia dilihat, oh saya bekerja di satu lembaga yayasan. Lembaga yayasan ini memang bergerak di bidang sosial dan bukan mencari keuntungan. Tidak mencari, sama sekali tidak ada keuntungan. Bahkan orang berlomba-lomba untuk menitipkan hartanya di sana. Kecuali ada sebagian lembaga pendidikan nih. Nah, ini kadang-kadang ada nih lembaga pendidikan yang bayarannya mahal, kemudian fasilitas pendidikannya mewah, wah banget gitu. Tapi kesejahteraan pengajarnya, kesejahteraan karyawannya tidak diperhatikan. Nah, ini termasuk bentuk kezaliman. Ternyata yang dikayakan itu hanya 1-2 orang. Entahkah itu pemilik yayasannya, entahkah itu pemilik sekolahannya, pemilik pondoknya. Kaya raya, cuma 1-2-3 orang. Tapi guru-gurunya yang lain, karyawan-karyawan yang lain, itu sering kali ngutang untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Nah, ini bentuk kezaliman. Tapi kalau dia melihat, aduh memang ini masih merintis, ini memang butuh ini, dan memang tidak ada dana untuk menggajinya, memberikan gaji lebih, bahkan kadang yang milik yayasan juga harus menginfakkan, menjual ini, menjual itu untuk menutupi kebutuhan operasional dan begini begitu. Nah, dia masuk di sana membantu, ya kesepakatannya kerjanya ini, alhamdulillah dapat gaji. Tapi kadang ada tambahan itu niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yayasan tempat dia bekerja itu atau lembaga tempat dia bekerja itu bukan untuk mencari keuntungan. Nah, kalau kita melihat tidak ada keuntungan di sana, keuntungan duniawi, ya berarti ini kesempatan saya. Namun Ustadz, saya nggak bisa berlama-lamaan di sana karena kebutuhan hidup saya semakin tinggi, semakin besar. Itu pilihan dia. Kalau ingin dia mencari pekerjaan yang lain, silahkan, yang lebih baik. Mungkin ada pekerjaan di luar sana yang lebih baik, silahkan dia untuk
pindah. Tapi kalau dia melihat, ya inilah perjuangan, saya harus berjuang di sini. Selama ini alhamdulillah cukup, dan sisa-sisa daripada waktu-waktu saya yang masih bisa saya manfaatkan untuk ibadah, saya niatkan untuk ibadah. Tapi kalau dia yang dimaksud dia bekerja di satu lembaga, memang situ unsur bisnisnya besar, akan ada menjadikan orang semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, tapi karyawannya tidak diperhatikan, ini kezaliman yang besar. Ya Allah alam bisawab. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fikum, sangat jelas sekali jawaban dari Ustadz. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari jamaah sekalian ya.